Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi, NIM 20087078, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, dosen pembimbing, Dr. Jung Hausin, MPD Kons, dan Bapak Eval Edmizal, SPD MPD. Kali ini, saya akan membahas materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Sebelum masuk materi, saya akan membahas apa itu pengantar ilmu melatih. Pengantar ilmu melatih, mata kuliah ini membahas tentang pemahaman mengenai teori latihan, ruang lingkup, tujuan latihan, prinsip-prinsip latihan, komponen dan faktor-faktor latihan, periodisasi program latihan. Kelompok pertama membahas tentang ruang lingkup ilmu melatih. Ruang lingkup ilmu melatih terdiri atas filosofi pelatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh seorang atlet. Hubungan antara pelatih dan atlet yang dibina harus merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. Kedua, pengertian ilmu melatih. Ilmu melatih adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, proses berlatih melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal, atau suatu ilmu yang mempelajari teori dan metodologi latihan guna mencapai prestasi yang maksimal. 3. Pokok bahasan ilmu melatih. Ilmu melatih adalah proses yang sistematis dan berlatih, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban di latihan. Adapun tujuan dari ilmu melatih adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. 4. Peranan ilmu melatih dalam pembinaan olahraga. Pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan latihan sesuai program yang telah ditentukan oleh pelatih. Pelatih adalah seorang yang penting di balik kesuksesan prestasi seorang atlet. Kelompok 2 menjelaskan training exercise dan drill. Pertama, pengertian training. Training adalah proses yang dilakukan secara sistematis dari sesuatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan porsi atau penambahan beban yang semakin meningkat jumlahnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Pengertian exercise. Exercise adalah aktivitas fisik yang dilakukan seorang untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran tubuhnya. Dalam bahasa Inggrisnya, physical fitness. Ketiga, pengertian drill. Drill adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi training. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: pertama, dukungan manajemen puncak. Kedua, komitmen para spesialis dan generalis. C. Kemajuan teknologi. D. Kompleksitas organisasi. E. Gaya belajar. 5. Tugas pokok training. 2. Tugas pokok dalam memfasilitasi pelatih adalah untuk memastikan bahwa peserta telah mencapai tujuan mereka dan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Kelompok ketiga menjelaskan prestasi olahraga. Pertama, prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seorang olahragawan atau atlet atau sekelompok orang tim peregu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan, baik dalam kegiatan latihan maupun dalam kompetisi, dalam menggunakan parameter-parameter evaluasi yang jelas dan rasional. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, komponen prestasi olahraga. Komponen-komponen prestasi olahraga adalah: A. Volume latihan. B. Intensitas latihan. C. Densitas latihan. D. Tingkat keterampilan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atau internal dan eksternal. A. Faktor internal.
Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Faktor internal dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, bentuk tubuh. Kedua, kondisi fisik dan kemampuan fisik. 3. Penguasaan teknik yang sempurna. 4. Menguasai masalah-masalah taktik. 5. Memiliki aspek kejiwaan dan kepribadian. 6. Memiliki kematangan kejuaraan yang mantap. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksogen atau faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, meliputi antara lain: pertama, faktor pelatih. 2. Sarana dan prasarana olahraga. Ketiga, organisasi. 4. Dukungan dana. 5. Lingkungan. 6. Kompetisi. Yang keempat, parameter prestasi olahraga. Parameter prestasi mesin, performance atau prestasi mesin bisa diketahui dengan membaca dan menganalisis parameter yang ditulis dalam sebuah laporan atau media lain, yang berfungsi untuk mengetahui daya torsi, konsumsi bahan bakar spesifik, tekanan efektif rata-rata, dan efisiensi dari mesin tersebut. Kelompok 4 menjelaskan prinsip-prinsip latihan atau training. Yang pertama, prinsip superkompensasi. Superkompensasi adalah fase pemulihan sumber energi yang dipergunakan setelah suatu perbedaan yang melewati kemampuan awal dengan tujuan meningkat kemampuan prestasi. Kedua, prinsip beban progresif. Merupakan prinsip latihan di mana pembebanan latihan harus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemajuan seorang dalam berlatih. Ketiga, prinsip variasi beban. Dalam upaya mengatasi kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seorang pelatih kreatif dengan memilih banyak pengetahuan dan berbagai jenis latihan yang memungkinkan dapat bervariasi dan berganti-ganti secara periodik. 4. Prinsip perkembangan multiteral. Pada usia multiteral, anak sebaiknya diperkenalkan pada aktivitas gerak secara menyeluruh untuk membangun komponen fisiknya secara keseluruhan, sehingga anak akan siap untuk masuk ke tahap berikutnya. 5. Prinsip individualisasi. Merupakan latihan yang dilakukan harus sesuai dengan individu masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, prinsip individual harus memperhatikan respon terhadap latihan, kemampuan penyesuaian diri, dan pembebanan latihan. Yang keenam, prinsip spesialisasi. Konsep ini diperkuat dengan fakta-fakta biomekanik di mana tiap bentuk atau tipe memiliki sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda. Kelompok 5 menjelaskan elemen kondisi fisik atau kekuatan. Pertama, pengertian kekuatan. Kekuatan adalah suatu energi yang dimiliki makhluk hidup untuk melakukan sesuatu atau suatu perubahan. Kedua, pengertian daya tahan. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Ketiga, pengertian kekuatan kecepatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk menerima beban berat tanpa mengalami kelelahan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh kencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan adalah: yang pertama, koordinasi intermuskuler. Kedua, koordinasi intramuskuler. Ketiga, reaksi otot terhadap rangsangan saraf. Keempat, sudut sendi. 5. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. Bisa seperti push up, sit up, plank, squat, sit up, pull up, lari cover, dan shuttle run. Yang keenam, metode latihan atau kekuatan. Yang pertama, latihan beban. Kedua, metode ortodok. Ketiga, metode neural. Yang keempat, metode TCCS. Yang terakhir, kelompok 6 menjelaskan kondisi fisik yang elemen kondisi. Yang pertama, pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat.
Kedua, kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sayoto 1988 halaman 16 mengatakan, kondisi fisik adalah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha. Peningkatan prestasi seorang atlet bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar-tawar lagi. Sudah menurut Arsono 1988 halaman 153 menjelaskan bahwa kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. Ketiga, pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang A, latihan exercise. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume yang mengkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Yang B, makanan. Pola makanan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan lebih terlihat hasilnya saat berlatih. Kelima, bentuk-bentuk latihan daya tahan. Pertama, lari, senam, renang, skipping, dan jumping. Keenam, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang A, metode durasi, B, metode interval, 3, metode repetisi, 4, metode kompetisi dan kontrol. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.